Inilah 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, disiarkan dari Karnaval Mall Batam Center Indonesia. Nomor telepon office 0778 469 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika an akuna 'aziman bi nafsi wa sahiran indak. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hang dimanapun Anda berada, segala puji milik Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak terhingga dan tidak terhitung, yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri adalah menggunakan kenikmatan itu untuk mentaatinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan itu, maksud dan tujuannya adalah agar kita mudah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan agar kita mudah meninggalkan apa yang jadi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, usia yang terabaikan ini merupakan peringatan bagi kita yang hari ini mungkin lalai bahwa sesungguhnya usia yang Allah berikan kepada kita dan bagian kita dari dunia ini adalah umur kita, usia kita. Dan hari ini siapapun kita sedang menuju kepada titik akhir daripada usia kita. Semakin lama kita hidup di permukaan bumi ini, semakin kita mendekati ajal kita. Semakin panjang umur yang Allah berikan kepada kita, semakin mendekati satu titik, yaitu kematian. Maka usia yang terabaikan, usia yang tersia-siakan oleh kita, ini menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Dimaksud agar kita semua kembali mengingat bahwa perjalanan kita menuju Allah tinggal selangkah lagi, sejengkal atau dua jengkal, sehasta atau dua hasta. Nanti, esok ataupun lusa, kita akan mengakhiri daripada umur yang Allah berikan kepada kita dengan satu peristiwa yang disebut kematian. Usia yang terabaikan. Semua di antara kita hendaklah berusaha untuk dapat mengakhiri daripada usia yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, di dalam beramal-amal yang soleh, sehingga ketika kita meninggal dunia nanti, Allah berikan kepada kita yang namanya husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan akhir kehidupan yang baik. Maka semoga para pendengar yang saya cintai karena Allah, hari ini kita mulai mempersiapkan diri kita, kita perbaiki diri kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada sama manusia, terutama kepada orang-orang yang kita cintai, yang dekat, yang bersama dengan kita
para istri kita, para anak-anak kita, tetangga kita, orang tua kita. Karena bisa jadi usia yang Allah berikan kepada kita ini tidak lama. Esok atau lusa Allah akan mengambil ruh kita. Dan harapan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa kita, mengakhiri usia kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Sesungguhnya bagian manusia dari dunia ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah umurnya. Maka apabila dia membaguskan penanaman modalnya, menggunakan umurnya untuk beribadah, untuk kebaikan-kebaikan, untuk amal-amal soleh, maka dia telah beruntung. Dan barang siapa yang menggunakan umurnya untuk perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, maka dia telah celaka dan dia adalah orang yang merugi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin hendaklah melihat dosa-dosanya seakan-akan atau seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung yang dia takut tertimpa gunung tersebut. Jika hari ini kita bicara masalah usia, ya, bicara masalah umur, maka kita berbicara juga masalah dosa. Karena banyak di antara kita di dalam memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita ini, terkadang tanpa sadar kita masuk dalam lembah dosa. Ada yang masuk ke dalam lembah dosa karena kesengajaannya. Ada yang masuk di lembah dosa karena ketidaksengajaannya. Bahkan ada yang masuk ke dalam lembah dosa karena memang tidak tahu kalau itu dosa. Bahkan juga ada yang masuk ke lembah dosa setelah Allah berikan ilmu kepadanya, tetapi dia berpaling dari kebenaran itu dan masuk ke lembah dosa. Maka bicara masalah usia, kita juga bicara masalah dosa, masalah kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu karena kita meninggalkan perintahnya ataupun karena kita menjalankan larangannya. Terlebih dosa-dosa kita kepada sama manusia. Adakah hari ini kita berdosa kepada Allah, meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, dan kita segera bertobat kepada Allah, dan Allah Maha menerima taubat? Mudah perkaranya apabila itu berhubungan dengan Allah. Karena Allah, selain Allah adalah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, juga Allah adalah zat yang Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Akan tetapi apabila dosa itu berhubungan dengan hak-hak orang lain, maka ini masalahnya menjadi sangat rumit. Ya, memang Allah Maha Pengampun, akan tapi untuk urusan yang satu ini, apabila kita bersalah kepada orang lain, kita mendolimi, mengambil harta orang lain, merendahkan kehormatannya, mencaci, memakinya, maka Allah belumlah akan menerima taubat kita sebelum kita memohon maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Ini perkaranya yang sangat rumit. Maka hari ini hendaklah kita juga melihat diri kita, berapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan kepada orang lain, terutama kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang dekat kita. Dan segeralah kita meminta maaf dan dihalalkan apabila kita termakan dari harta mereka, atau dari minuman mereka, atau dari kekayaan mereka yang kita ambil. Maka hendaklah kita minta dihalalkan sebelum suatu saat nanti kita menyesal ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah belum mengampuni dosa kita sebelum orang yang kita zalimi memaafkan kesalahan kita. Para pendengar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Maka hendaklah kalian semua bertobat, wahai orang-orang yang beriman, bertobat kepada Allah dan taubatan nasuha, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertobat atas dosa-dosa kita, memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita dengan banyak bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Karena tidak mungkin kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya dosa yang kita lakukan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yawm mi'ata marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga memerintahkan kepada kita untuk bertobat.
memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa kita. Fa inni, kata Rasulullah, sungguhnya aku atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya lebih daripada 100 kali. Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, yang maksum, terpelihara dari kesalahan-kesalahan dan dosa, Allah Subhanahu berikan kenikmatan yang besar seperti itu. Toh dengan demikian Rasulullah masih juga bertaubat kepada Allah, meminta diampuni atas kesalahan-kesalahannya, mencontohkan kepada kita orang yang seperti beliau saja masih bertaubat kepada Allah dalam satu harinya lebih daripada 100 kali. Lalu berapa kali kita bertaubat kepada Allah? Bahkan yang bertambah dari kita adalah semakin banyaknya kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Semakin banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita bertaubat atas apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu karena kita meninggalkan perintah yang Allah perintahkan atas kita, atau karena kita melanggar daripada larangan yang Allah larang atas kita, ataupun karena kita melakukan dosa-dosa, kejahilan-kejahilan kepada saudara-saudara kita, mendolimi saudara-saudara kita. Maka hendaklah kita bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat orang-orang yang betul-betul bertobat kepadanya. Dan ingatlah, dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha mengetahui isi hati manusia, mengetahui segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan ada yang ada di antara langit dan bumi. Allah mengetahui semuanya. Maka hendaklah kita bertobat atas perbuatan dosa kita. Walaupun mungkin hari ini orang banyak yang tidak tahu bahwa kita melakukan perbuatan dosa, tetapi Allah maha tahu. Tidaklah ada satu daun yang gugur di ujung sebelah barat kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada tetesan air yang menetes di lembah yang gelap gulita kecuali Allah juga mengetahuinya. Hari ini tidak ada seekor semut yang hitam yang sedang berjalan di atas batu yang hitam yang legam kecuali Allah juga mengetahui. Makanya hendaklah kita segera bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan kepada Allah ataupun kesalahan kepada sama manusia. Dan di dalam bertobat perhatikanlah bahwa sesungguhnya kita harus mengetahui dan yakin bahwa Allah adalah zat yang maha perkasa, yang maha agung. Yang kita sedang bermaksiat sekarang ini, kalaupun hari ini kita bermaksiat atau melakukan perbuatan dosa, haruslah kita tahu bahwa zat yang kita melakukan perbuatan dosa, yang kita maksiati adalah zat yang maha agung, yang maha perkasa. Allah yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha mulia. Kita bermaksiat kepadanya. Maka lihatlah keagungan Allah. Jangan kita pernah melihat bahwa ini dosa kecil, ini dosa yang sangat remeh. Jangan remehkan dosa kecil itu, tapi lihatlah yang sedang kita bermaksiat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha perkasa, yang maha agung, yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua makhluk yang ada di permukaan bumi dan yang ada di langit, bahkan yang ada di antara keduanya. Lihat, bukan hanya melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat orang yang kita maksiati, zat yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya semua perbuatan dosa, semua perbuatan maksiat, baik yang kecil ataupun yang besar, itu merupakan suatu keburukan. Suatu keburukan. Tidak ada satu maksiat sekecil apapun ada kebaikannya, kecuali namanya kemaksiatan dan dosa itu adalah keburukan seluruhnya. Maka sesungguhnya apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang itu masuk dalam perkara dosa, itulah yang sungguhnya menghalangi kebahagiaan kita, baik kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Maka hari ini apabila Anda belum merasa bahagia ketika Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak dan belum terasa kenikmatan-kenikmatan itu, maka sungguhnya yang menutupi hati kita dari merasakan kenikmatan Allah itu adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah ataupun kepada sama manusia. Karena dosa bisa menjadikan orang itu tidak merasakan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bagi Anda yang hari ini ingin bertobat kepada Allah, maka segeralah meninggalkan tempat-tempat maksiat tadi. Kemudian juga meninggalkan orang-orang atau sahabat-sahabat yang bermaksiat kepada Allah, bahkan memutuskan hubungan bersama mereka, yaitu memutuskan hubungan dengan orang-orang yang
senantiasa mengajak kepada kita kepada keburukan. Ya, kita tinggalkan sementara mereka sampai betul-betul kita mendapatkan istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan ini. Barulah kita kembali kepada mereka untuk mendakwahkan mereka agar mereka kembali kepada kebaikan. Sesungguhnya bicara masalah usia, kita juga bicara masalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tatkala kita memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita. Maka sungguhnya wajar apabila manusia itu salah. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun." Sungguhnya setiap anak cucu Adam ini adalah tempatnya salah, pernah melakukan perbuatan salah, pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah. Usia yang Allah berikan kepada kita hari ini, hendaklah kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin di dalam kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita kerjakan. Larangan yang Allah larang atas kita, kita tinggalkan. Kemudian kita tidak mendolimi sesama makhluk, terutama tidak mendolimi sesama kaum muslimin, bahkan tidak mendolimi sama manusia. Hatta orang kafir pun tidak boleh kita mendolimi mereka. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah mengatakan bahwa apabila seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan berikan titik hitam di hatinya. Tetapi apabila dia bertobat kepada Allah dan taubatan nasuha, maka titik hitam itu akan dihapuskan. Akan tetapi, jika hamba itu melakukan perbuatan dosa lagi, maka Allah akan tuliskan titik hitam di hatinya. Kemudian bertambah dosa lagi, ditambah titik hitam itu. Sampai apabila hamba itu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka titik hitam itu akan semakin besar, bahkan menutupi seluruh hatinya. Dan apabila telah demikian, maka dikatakan di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya, rana, yaitu titik-titik hitam yang menutup hati seseorang, yang pada akhirnya titik hitam itu akan menutup hati seseorang di dalam menerima kebenaran. Dia lebih cenderung kepada kemaksiatan, tidak suka kepada kebaikan dan kebenaran. Diajak kepada kemungkaran, lebih mudah. Diajak kepada ketaatan, luar biasa sulitnya. Kaum muslimin, para pendengar Radio Hang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, usia yang terabaikan, yang tersia-siakan, kita semua ingin mendapatkan akhir daripada kehidupan kita, usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka sesungguhnya untuk mengetahui husnul khotimah itu, kita juga harus mengetahui yang namanya su'ul khotimah. Jangan sampai usia yang Allah berikan kepada kita ini justru kita gunakan, bahkan yang sangat celaka apabila di akhir usia kita, di akhir kehidupan kita, di akhir umur kita, kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, dan pada saat itu Allah wafatkan kita, pada saat itu Allah matikan kita. Berapa banyak contoh-contoh yang telah ada di hadapan kita, orang-orang yang dulunya beribadah kepada Allah, yang taat beribadah kepada Allah, tetapi suatu ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, dan dia tidak sadar bahwa perbuatan maksiat yang hari itu dia lakukan itu merupakan akhir daripada hidupnya. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mati di meja-meja judi? Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mati ketika mereka dalam keadaan mabuk menenggak minuman keras? Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mati ketika mereka berada di pangkuan wanita-wanita pelacur? Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mati ketika mereka merampok harta kaum muslimin yang lainnya? Wal'iyadzubillah. Alangkah indahnya ketika kita menyaksikan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berpuasa. Hari itu dia berpuasa, hari itu dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, termasuk sholat yang 5 waktu, dan hari itu pula Allah cabut nyawanya. Ada di antara mereka yang dalam keadaan puasa, Allah cabut nyawanya. Ada di antara mereka yang dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan sholat, Allah cabut nyawanya. Ada di antara mereka dalam keadaan membela agama Allah ini, Allah wafatkan. Ada di antara mereka yang membela kehormatan saudaranya, Allah wafatkan. Alangkah indahnya kematian-kematian yang mereka peroleh. Sesungguhnya yang menyebabkan kita
mendapatkan su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang buruk adalah, pertama, ada di antara kita yang menunda-nunda taubat. Itulah yang disebut dengan at-taswif, yaitu menunda-nunda taubat. Satu kesalahan yang kita lakukan, kita tunda, tidak kita taubati. Maka dikatakan tidak ada dosa besar kalau dia bertobat kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni dosa itu. Dan tidak ada dosa kecil tetapi dia remehkan, kecuali dosa kecil itu menjadi dosa besar, yang pada akhirnya ketika menjadi dosa besar sulit untuk ditobati. Karena orang-orang yang terbiasa dengan dosa kecil, maka dia akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dari satu perbuatan dosa ke dosa berikutnya, sampai menjadi dosa besar, dan dia tidak sadar dan tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, untuk menghindari daripada usia yang buruk di akhir kehidupan kita, atau untuk menghindari daripada su'ul khotimah, yang pertama biasanya adalah ada taswif, yaitu orang menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertobat kepada Allah dari setiap kesalahan itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang mukallaf. Maka Allah katakan tadi di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Ya. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Dan di antara tipu daya iblis yang paling berhasil, di mana dia menyerang manusia dengannya, adalah menunda-nunda taubat. Ini termasuk senjatanya iblis, ya, yang dimasukkan ke dalam sanubari kita, yaitu agar kita dinabubukkan dengan dosa-dosa kita dan kita tidak bertobat, ya, supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kita menunda-nunda taubat. Inilah senjata di antara senjata-senjata iblis untuk menjadikan kita pada akhirnya adalah orang-orang yang tidak bertobat atas dosa-dosa kita sampai Allah mewafatkan kita, waliyadzubillah. Maka taswib, menunda-nunda taubat, termasuk salah satu sebab di antara penyebab orang itu mendapatkan su'ul khotimah atau mengakhiri kehidupannya dan kehidupan yang buruk, mengakhiri usianya dengan usia yang dengan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Yang kedua, kadang-kadang yang menyebabkan kita menjadi orang yang su'ul khotimah adalah karena panjangnya angan-angan kita, ya. Panjang angan-angan yang merupakan sebab kesengsaraan. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dengan peringatan yang keras dari hal itu. Maka beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya apa-apa yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah dua sifat. Pertama, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ya, adapun mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadikan orang itu menjadi tersesat, terpalingkan dari kebenaran. Dan adapun panjang angan-angan, maka akan menjadikan orang itu menimbulkan orang cinta terhadap dunia. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Maka panjang angan-angan ini juga merupakan penyebab dari orang itu mendapatkan su'ul khotimah atau bisa mengakhiri umurnya dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, dia sangka umurnya masih panjang karena masih diberikan kesehatan, badan masih sehat, tidak sakit-sakitan. Maka kadang orang menganggap bahwa umurnya masih panjang, padahal berapa banyak ribuan orang yang dalam keadaan segar bugar Allah wafatkan. Ya, ribuan orang dalam kenikmatan, dalam keadaan badannya sehat, tubuhnya kekar, tidak ada sakit apapun, tapi Allah wafatkan juga. Maka jangan pernah kita tertipu dengan masalah tubuh kita yang sehat, ya, keperkasaan kita, atau kita masih muda, menganggap bahwa belum pantas kita mati. Tidak, mati itu semuanya serba pantas. Anak-anak yang mati dalam keadaan bayi juga sudah wajar, ya. Menganjak dewasa dia mati juga banyak, wajar juga. Dalam keadaan muda dia mati juga wajar. Tua mati juga sudah wajar. Dalam keadaan pikun mati juga wajar. Semuanya serba pantas mati itu. Maka jangan pernah kita tertipu dengan keadaan yang sekarang kita rasakan, kesehatan, badan yang sehat, kekayaan, kenikmatan yang melimpah, tiba-tiba juga Allah wafatkan kita. Ya. Maka jangan pernah kita mengabaikan yang namanya usia yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, penyebab dari orang mendapatkan su'ul khotimah adalah menyukai perbuatan maksiat. Menyukai perbuatan maksiat. Apabila manusia terbiasa dengan salah satu perbuatan maksiat, ya, dari sekian banyak maksiat,
dan tidak bertobat darinya, maka syaitan akan menguasai hatinya dan akan menguasai pikirannya sampai saat-saat terakhir dari kehidupannya. Maka orang yang terbiasa dengan kemaksiatan, syaitan akan bermain dalam diri kita, dan kita akan senantiasa merasa nyaman dan enak dengan maksiat itu sampai akhir hidup kita. Waliyadzubillah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi, yang artinya, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan melakukan sesuatu, maka Allah akan membangkitkannya dalam keadaan itu. Orang-orang yang mati dalam keadaan mabuk, Allah akan bangkitkan dalam keadaan mabuk. Orang-orang yang mati di pangkuan para pelajar, maka Allah bangkitkan dalam keadaan seperti itu, dan sebagainya. Alangkah memalukannya ketika perbuatan-perbuatan dosa di akhir hidup kita itu nanti dipertontonkan di seluruh makhluk yang ada di hadapan Allah, dari manusia pertama sampai terakhir. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Makanya sekecil apapun namanya perbuatan dosa, hendaklah segera ditobati, dan sekecil apapun namanya maksiat, hendaklah kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan jangan pernah kita membiasakan diri kita dengan suatu maksiat, karena orang-orang yang terbiasa dengan suatu maksiat itu, maka Allah juga akan wafatkan dalam maksiat itu, ya, sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian di antara su'ul khotimah itu adalah banyak orang-orang yang kadang-kadang dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, ini jelas orang-orang yang bunuh diri adalah orang yang su'ul khotimah, yang jelek akhir daripada kehidupannya. Ya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang mati karena mencekik dirinya, maka dia akan mencekiknya di dalam neraka. Dan orang-orang yang menikam dirinya, maka dia akan menikamnya di dalam neraka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, seorang laki-laki mengikuti perang Khaybar bersama Rasul SAW, maka beliau berbicara tentang seorang laki-laki di antara orang-orang yang diakui telah Islam. Laki-laki itu termasuk penghuni neraka, padahal dia ikut perang bersama Rasulullah. Ya, maka ketika peperangan datang, laki-laki itu banyak membunuh musuh-musuh, kemudian dia terluka. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, yang engkau katakan tadi bahwa si fulan termasuk penghuni neraka, sesungguhnya dia telah banyak membunuh musuh, ya, pada hari ini, pada peperangan Khaybar ini, ya, dan dia telah mati. Maka Nabi SAW sabda, menuju ke neraka, dia sedang menuju ke neraka, ya, karena ternyata orang ini ketika ikut perang Khaybar bersama Rasulullah membunuh musuh-musuh, dan dia juga terluka, dan dia tidak sabar atas luka tadi, kemudian dia bunuh diri karena tidak sabar mendapatkan luka tadi, tidak memasrahkan dirinya kepada Allah, sehingga dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ya, seperti ini juga adalah orang-orang yang mengakhiri daripada kehidupannya dengan su'ul khotimah, jelas seperti ini. Ya. Para pendengar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita mensikapi daripada umur yang Allah berikan kepada kita ini? Tidak lain adalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang perintah dari Allah kita kerjakan, yang larangan kita tinggalkan. Sebenarnya mudah saja. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Tapi sebaliknya sekarang manusia ini, yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan, ya. Karena ini mengikuti hawa nafsunya. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini senantiasa disetir, dikendalikan oleh syaitan, sehingga dia lebih mencintai kemaksiatan dibanding mencintai pada kebaikan. Orang kalau ditanya semuanya tahu bahwa ini perintah yang diperintahkan, yang diwajibkan, dia tahu. Kalau dikerjakan ini berpahala, kalau nggak dikerjakan dia berdosa, dia tahu. Akan tapi dari sekian banyak orang yang tahu itu, justru mereka malah meninggalkan perintah itu. Tapi yang namanya juga larangan, justru mereka ya melakukan larangan-larangan itu, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah usia yang terabaikan. Banyak orang-orang yang hari ini berdosa kepada Allah, bersalah kepada sama manusia, tapi mereka menunda-nunda bertobat. Nanti saja, toh masih panjang umurku, aku masih muda, masih perkasa, masih sehat, masih banyak kenikmatan. Tanpa sadar, suatu ketika, ya, bisa saja dalam waktu 1 jam berikutnya, atau 2 jam berikutnya, atau esok hari, dia telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan belum sempat bertaubat, belum sempat meminta maaf kepada saudaranya atas kesalahan-kesalahannya.
Yang paling banyak kita lakukan kadang-kadang kita banyak salah kepada istri kita. Ya, mungkin sering membentaknya tanpa kita sadar. Ya, kata-kata kita menyakitkan di hati seorang istri yang kadang disimpan oleh seorang istri, yang dia tampakkan kepada kita cuma senyumannya, tapi dalam hatinya memendam rasa kesal dan benci kepada kita atas perbuatan kita. Kita nggak sadar. Orang yang paling dekat dengan kita sakiti, kita zalimi, dan kita belum sempat bertaubat kepada Allah dan belum sempat minta maaf pada istri kita yang kita cintai, yang kita banyak melakukan perbuatan salah kepadanya, tutur kata kita atau perbuatan kita. Ternyata Allah telah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita menyesal. Ada orang yang belum kita minta maaf atas dosa-dosa kita, yaitu istri kita atau anak-anak kita, atau seorang istri kepada suaminya. Maka jangan pernah dipendam dalam hati kita. Kalau ada perbuatan-perbuatan maksiat ya kepada anak, istri, suami, maka segeralah kita meminta maaf dan segeralah kita memperbaiki diri kita. Maka alangkah indahnya apabila dalam sebuah rumah tangga itu seorang suami, seorang istri, ya, anak-anak berbakti kepada orang tuanya, seorang suami ya senantiasa memberikan maaf kepada istrinya, seorang istri juga membuka tangannya memberikan maaf pada suaminya. Alangkah indahnya. Dan inilah keluarga-keluarga yang lembut. Maka Allah akan memberikan kepada keluarga-keluarga yang ada kelembutan dalam keluarga tadi rahmat dan berkah yang banyak dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelembutan dalam hati kita, diberikan istri-istri yang melapangkan dadanya ketika menerima kesalahan dari suaminya, dan diberikan suami yang lapang dadanya menerima kesalahan dari istrinya, memberikan maaf, dan sama-sama meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan sisa umur yang ada pada kita. Para pendengar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencabut nyawa kita dalam keadaan baik, dalam keadaan kita beramal soleh, dalam keadaan keimanan kita sedang meningkat, dalam keadaan kita ya beribadah kepada Allah, kemudian Allah cabut nyawa kita. Dan kita semua berharap agar kita menjadi orang yang husnul khatimah, mengakhiri umur yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan baik. Nabi SAW menerangkan tentang beberapa kabar gembira yang menunjukkan pada husnul khatimah. Mudah-mudahan menjadi rangsangan bagi kita agar kita bisa meraih daripada husnul khatimah ini sebagaimana yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Di antara tanda-tanda husnul khatimah pada seseorang ketika mengakhiri umur yang Allah berikan kepadanya adalah ucapannya ketika meninggal dunia adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini tanda bahwa orang itu adalah orang yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik, yaitu orang yang meninggal dunia dan bisa mengucapkan kalimat tauhid. Al-Hakim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Maka apabila kita melazimkan, kita membiasakan diri kita, lisan kita biasakan dengan ucapan la ilaha illallah, ya, barang siapa yang terbiasa dalam suatu perbuatan, maka Allah akan wafatkan dia dalam perbuatan itu. Maka apa bedanya coba? Sedikit saja. Maka rugi apabila kita terbiasa dengan perbuatan maksiat, ya, terbiasa dengan judi, terbiasa dengan minuman keras, ya, terbiasa dengan berzina, maka suatu saat Allah akan wafatkan dalam keadaan itu. Atau sama-sama kita mengeluarkan suara dari lisan kita. Yang satu berzikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang satu juga mengucapkan kata-kata dari lisannya, tapi yang keluar adalah kata-kata umpatan, makian. Ya, orang-orang yang latah dengan ucapan makian, cacian kepada orang lain, menggunakan nama-nama binatang, ya, dia terbiasa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terbiasa dengan cacian dan makian itu. Maka apakah mereka tidak khawatir ketika dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut, justru ucapan yang keluar dari bibirnya adalah ucapan-ucapan cacian, makian yang biasa dia ucapkan, yang biasa dia lafazkan. Maka alangkah sayangnya apabila kita melafazkan kata-kata yang seperti itu.
Maka gunakan saja, sama-sama mengeluarkan tenaga. Ucapkanlah setiap hari la ilaha illallah. Orang yang terbiasa dengan seperti itu, dalam keadaan apapun dia ingat, bahkan dalam keadaan sakaratul maut dia ingat. Itulah yang dia ucapkan, la ilaha illallah. Maka Rasulullah juga menganjurkan kepada kita dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim bahwa lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang hampir mati, yang dalam keadaan sakaratul maut itu, dengan ucapan la ilaha illallah. Diingatkan, ya. Selain kita sudah terbiasa dengan ucapan la ilaha illallah, ketika hendak meninggal dunia kita dalam keadaan lupa, kemudian ada orang yang dekat dengan kita, istri kita atau saudara kita, yang mengatakan, wahai fulan, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Akan segera ingat dan akan mudah. Kenapa? Kita terbiasa. Maka jangan pernah kita mengharap bahwa orang-orang yang berbuat maksiat nanti pada suatu ketika dia bertobat kepada Allah bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Orang yang tidak terbiasa, bagaimana dia akan mengucapkan dalam keadaan sakaratul maut? Ya, tidak akan mampu. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini, kemudian ada saudara kita, istri kita atau anak kita yang mentalkin kita ketika dalam keadaan sakaratul maut, akan memudahkan kita. Maka Rasulullah mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang hampir mati di antara kalian dalam keadaan sakaratul maut ucapan la ilaha illallah. Akan memudahkan, karena memang dia sudah terbiasa sejak awal. Ya. Itu di antara tanda daripada husnul khatimah adalah bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan tidak serta-merta, ya, orang yang ternyata ahli maksiat, ternyata ketika meninggal dunia dia bisa mengucapkan kalimah la ilaha, tidak serta-merta. Ya. Berapa banyak di antara manusia ini yang mengakhiri hidupnya dengan umpatan cacian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan cacian, makian menggunakan nama-nama binatang, kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua di antara tanda husnul khatimah adalah dia mati dalam keadaan syahid, ya, dengan tujuan meninggikan kalimah Allah, dalam keadaan berdakwah, ya, mengajari orang kebaikan-kebaikan, mengajari orang membaca Al-Quran, berdakwah mungkin di pelosok-pelosok, kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Alhamdulillah, mati dalam keadaan syahid. Tetapi tergantung dari niatnya. Apakah ketika dia menjadi seorang dai ingin perkaya diri, ya? Apakah mungkin dia ditugaskan di sebuah pulau yang kecil karena dia ingin memperkaya dirinya di situ, atau memang ingin meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam godaan, rintangan dan hambatan yang besar, ya? Karena dia memang tujuannya adalah ingin menegakkan kalimah Allah, ya, ingin meninggikan agama Allah di muka bumi, mendapat cacian, makian dan sebagainya tidak ada pengaruh sama sekali. Dipuji tidak berpengaruh, dimaki tidak berpengaruh. Karena apa? Yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang seperti itu, ya, para duat, para ustadz, para kiai yang bertugas seperti itu, dia meninggal dunia dalam keadaan dia mati dalam keadaan syahid, ya. Atau orang-orang yang belajar mencari ilmu, ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia terhitung orang yang dalam keadaan fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Qadarullah, ketika pulang dari kajian dia tabrak mungkin atau kecelakaan, ya, maka dia termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap seperti itu. Ya. Kemudian tanda ketiga adalah mati dalam keadaan berperang di jalan Allah, ya, membela agama Allah. Itu pun juga tanda daripada husnul khatimah. Ya. Ada lagi di antaranya adalah orang-orang yang mati yang mengakhiri usianya dengan amal-amal soleh, ya, akhir amalnya taat kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian akhir hayatnya ditutup dengan kalimat itu, maka dia masuk surga. Ya. Ini juga termasuk dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, ya. Dia Allah wafatkan, maka insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka setiap hari adalah kita berusaha, karena kita tidak tahu apakah subuh hari, apakah siang hari, apakah sore hari, apakah malam hari Allah akan mencabut nyawa kita. Yang jelas para ulama mengatakan kepada kita bahwa kita di dalam kehidupan kita, dalam umur kita cuma punya satu hari saja. Yang perlu kita tegaskan kepada para pendengar semuanya bahwa yang kita miliki dari umur kita ini, kita cuma satu hari saja. Hari yang kemarin tidak akan pernah kembali. Ya, hari ini adalah milik kita, esok belum tentu juga milik kita. Ya, maka dan kita tidak tahu apakah Allah akan mencabut nyawa kita hari ini atau esok. Tidak tahu, makanya
dari awal hari ya ada doa-doa yang harus kita baca, yaitu azkar sobah ya. Ada al-azkar sobahiyah, ada al-azkar masaiyah. Di waktu subuh kita baca azkar itu, doa-doa itu. Di waktu sore pun ada azkarnya. Sehingga diharapkan ketika di waktu pagi setelah kita membaca azkar itu kita diwafatkan ya dalam keadaan husnul khotimah. Di siang harinya, di sore harinya, begitu seterusnya. Ya. Mati dalam keadaan mengerjakan amal soleh. Ya, sedang dia bergotong royong membangun sebuah pesantren, membangun sebuah masjid, ya tertimpa runtuhan bangunan, akhirnya dia meninggal dunia, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka isilah hari-hari kita dengan amal-amal soleh, karena kita harapkan dengan amal soleh itu pas kita mengerjakannya Allah mencabut nyawa kita. Tapi jangan pernah Anda melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat di malam hari dalam keadaan sendiri, mungkin mencoba membuka mungkin yang namanya situs-situs yang dilarang dalam agama kita. Pas kita membuka dan kita menikmatinya, ternyata pada saat itu datanglah malaikat maut mencabut kita dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah waliyatubillah. Maka hati-hatilah ketika Anda sendiri, tidak ada orang yang melihat kemaksiatan yang Anda lihat ya, tapi Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan ada di antara keduanya. Bahkan yang tersembunyi, yang tersirat dalam hati orang pun Allah tahu. Maka layaklah kita, apakah layak kita mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir usia yang Allah berikan kepada kita ini. Di antara tandanya lagi bahwa husnul khotimah adalah mati dalam keadaan bersabar. Ya, mati dalam keadaan bersabar. Dari Jabir bin Utaik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang-orang yang mati syahid ada 7 macam. Ya, selain terbunuh di jalan Allah, yaitu orang yang terkena wabah taun atau penyakit lepra ya, jadi dia syahid. Atau orang yang tenggelam juga syahid ya. Jadi kalau ingin mendapatkan husnul khotimah, jadilah Anda mungkin dai-dai di pulau yang setiap hari Anda harus melalui lautan ya. Apabila Anda dalam keadaan niatnya lurus untuk berjuang di jalan Allah dan Allah tenggelamkan suatu ketika di lautan, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang mau di antara para pendengar silakan ya. Jangan hanya di kota-kota berdakwahnya, di pulau-pulau yang mungkin harus nyeberang lautan berjam-jam ya. Seperti di antara para asatid kita juga berjuang di pulau-pulau sampai 6-8 jam dia mengarungi lautan ya. Orang yang mati tenggelam dalam keadaan syahid insya Allah ya. Orang yang punya penyakit radang paru-paru ya juga akan mati syahid insya Allah ya. Termasuk mungkin ya orang yang batuk-batuk itu yang paru-paru ya. Ya mudah-mudahan ya kalau dia bersabar atas penyakit itu ya, tidak mengeluh walaupun dia harus berobat ya, mati dalam keadaan syahid. Atau orang-orang yang mati karena penyakit perut ya, juga mati syahid. Atau orang yang terbakar ya, atau orang yang mati karena bencana alam, tsunami atau gunung meletus ya, atau gempa, juga dalam keadaan syahid. Dan wanita yang mati karena hamil itu termasuk syahid. Termasuk wanita yang mati dalam keadaan nifas karena kematiannya disebabkan oleh kelahiran anaknya ya. Bisa dilihat dari hadis yang dikeluarkan oleh Az-Zahabi. Itu tanda-tanda dari orang-orang yang husnul khotimah insyaallah. Kemudian di antaranya lagi adalah meninggal dalam keadaan nifas. Itu jelas ya. Seorang wanita yang terbunuh oleh anaknya sebab nifas adalah syahid, dan anaknya dengan gembiranya mengantarkan ibunya tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di antara lagi adalah di antara orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah adalah mati pada malam atau hari Jumat. Ya. Mati dalam malam atau hari Jumat. Ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah seorang muslim mati pada hari atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah, yaitu azab kubur. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi mati dalam keadaan malam Jumat atau hari Jumatnya, itu mati yang mulia ya. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita pada keadaan-keadaan itu, di malam Jumatnya atau di hari Jumatnya. Dan banyak di antara para ulama yang Allah wafatkan dalam keadaan hari Jumat ya, dan keadaan puasa lagi pada hari Jumat lagi ya. Termasuk Imam Malik rahimahullah juga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau meninggal dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan hari Jumatnya ya. Maka biasanya hari Jumat digunakan orang untuk berhura-hura, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Siapa tahu hari Jumat itu adalah akhir daripada kehidupan kita.
baca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah, melakukan sholat malam, ya. Tetapi tidak boleh mengkhususkan hari Jumat, ya, cuma ibadahnya hari Jumat saja, tidak, ya. Hari-hari yang lainnya, tapi pada hari Jumat itu ada plus, ada tambahan yang banyak dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tanda husnul khatimah itu adalah ketika orang mati dalam keadaan berkeringat keningnya, ya, keningnya berkeringat. Rasulullah sampaikan kepada kita, seorang mukmin mati dengan berkeringat di keningnya, ya, di sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, berkeringat di dahinya. Adapun ketika matanya melotot dan sebagainya, memang mata itu mengikuti ruh kemana ruh itu dicabut, maka biasa dan kita tinggal memejamkan matanya saja, insya Allah, ya, begitu. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa apabila matinya melotot ini mati yang jelek dan sebagainya. Tidak, kita ada tanda-tanda daripada mati husnul khotimah tadi, ya. Tapi apabila tanda-tanda yang saya sebutkan tadi ada pada orang yang meninggal, tapi dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak pernah sholat dan tidak sebagainya, maka jangan pernah kita mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kadang kita bisa tertipu dengan itu. Yang jelas adalah kita katakan wallahu a'lam, Allah yang mengetahui itu semuanya. Tapi tanda-tanda bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang taat beribadah kepada Allah, tanda-tanda yang saya sebut tadi adalah merupakan tanda yang mengiringi bahwa dia adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Para pendengar yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia yang terabaikan, ya, telah kita sampaikan kepada pendengar semuanya. Yang jelas banyak di antara kita yang hari ini masih bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat kepada Allah, yang kita masih mengatakan bahwa aku akan bertobat tapi esok saja, atau lusa saja, atau bulan depan, atau tahun depan. Maka jangan pernah kita menunda-nunda taubat kepada Allah. Hari ini ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hari ini, maka segeralah bertobat atas dosa-dosa kita. Yang kita harapkan akhir daripada kehidupan kita bukan akhir kehidupan yang buruk. Usia yang terakhir yang Allah berikan kepada kita adalah betul-betul usia yang sangat berharga. Karena seseorang itu, ya, ditentukan dengan akhir kehidupannya. Dan ingat bahwa syaitan, ya, senantiasa akan menunggu kita sampai di detik-detik akhir kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassallallahu bina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah kepada Ustadz Amin yang sudah memberikan tausiah ilmiah pada kesempatan kali ini yang bertemakan yakni usia yang terabaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan pertanyaan antum di line telepon untuk bertanya secara langsung di 0778467106 dan juga 468106. Bisa disingkat di 085668410106. Ya, sebelum membacakan SMS yang telah masuk, kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi-informasi berikut ini. Dari Bandar Dunia Madang, inilah 106 Hang FM Batam, Radio Dakwah Islam. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ya, kembali lagi kita di program Wahdaruh Sobahya, masih bersama Ustadz Amin Hafizahullah Ta'ala, dan kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Silahkan di line telepon atau di SMS online. Kita terima pertanyaan pertama di line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Nur di Singapura. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ustaz, agak keluar tema boleh, Ustaz? Iya, silahkan. Gini, Ustaz, dulu kan saya kan kerja di sini kan, bos saya itu kan non muslim. Dulu sebelum saya datang ke sini tuh saya masih banyak dosa lah, tapi alhamdulillah di sini tuh diberi hidayah, apalagi setelah mendengar radio Hang, ya, alhamdulillah. Terus alhamdulillah saya di sini bisa sholat lagi, alhamdulillah bisa nutup aurat di sini. Iya. Tapi masalahnya bos saya ini di sini punya anjing, Ustaz. Gimana ya tobat saya? Iya. Jangan saya tuh berusaha semampu saya lah. Baik, itu saja Ibu. Nah, ini kan saya kan kalau kena najis anjing itu kan harus disucikan dengan air tanah, ya, Ustaz, ya. Tapi kan di sini tidak ada, jadi saya pakai beli namanya tuh sertu, ya, katanya itu bisa buat ngilangin najis besar. Saya pakai itu, Ustaz, kalau mau sholat gitu. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Itu saja Ibu. Iya, itu aja, Ustaz. Terima kasih ya, Ustaz.
Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ukhti yang di Singapura ya, mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Adapun sesuai dengan apa yang anti ceritakan, alhamdulillah kita juga bersyukur dan berdoa mudah-mudahan anti bisa istiqomah dalam keadaan seperti itu ya, dan dalam keadaan memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada anti. Adapun ketika anti berada di lingkungan seperti ini ya, anti dalam keadaan adalah di bawah kekuasaan seorang majikan ya, tapi anti masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sempurna ya, karena ada perkara-perkara yang seharusnya tidak terjadi, termasuk ada muamalah dengan seekor anjing atau beberapa anjing ya, yang pada akhirnya akan menyusahkan nanti ketika nanti ingin beribadah kepada Allah. Karena syariat Islam mengatakan bahwa ketika orang terkena najis daripada najis anjing itu atau jilatan anjing, maka benda yang kena itu harus dibersihkan dengan dicuci dengan air 7 kali, di antara 7 kali itu dibersihkan atau dicuci menggunakan tanah ataupun debu ya, jadi bukan air tanah ya, tapi dicuci 7 kali, di antara di antara cucian itu menggunakan debu, digosok dulu atau dengan tanah atau debu, baru dibersihkan dengan air ya. Dan biasanya debu digunakan di awal atau pertengahannya, tapi tidak di akhir. Kalau di akhir kadang walaupun suci tapi kadang nampak kotornya. Walaupun tidak semua yang kotor itu najis ya, tapi yang jelas yang najis jelas kotor. Maka alhamdulillah dengan demikian Anda telah bisa beribadah kepada Allah walaupun tidak sempurna. Ya, yang jelas sekarang yang harus Anda lakukan adalah bagaimana supaya bisa mengurangi ya pergaulan atau bisa mengurangi kontak langsung dengan anjing tadi. Ya, bisa menggunakan sarung tangan atau bisa menggunakan kaos kaki dan sebagainya, sehingga ketika kena najis itu bukan langsung kepada badan kita, kepada pakaian kita, tapi kepada benda-benda tadi. Tapi yang kita pahami bahwa bisa dicuci najis itu menggunakan air sebanyak 7 kali, diantaranya menggunakan tanah ataupun debu. Adapun bagi Anda yang tidak memiliki tanah dan debu, karena mungkin di Singapura semuanya ya di aspal ataupun di semen ya, Allah alam saya belum mengetahui apabila ada penggantinya ya. Tapi yang jelas hanya menggunakan air sebanyak 7 kali, diantaranya menggunakan debu ataupun tanah tadi ya. Kalau tidak ada maka beli aja, bawa dari Indonesia tanah ya, 1 goni 1 karung bawa ke sana ya. Ya. Ataupun kalau ada benda-benda lain saya belum mengetahui ya secara apa kandungan tanah dan sebagainya ya. Tapi yang jelas itulah yang bisa kita kerjakan, yaitu menghindari kontak langsung dengan anjing tadi, sehingga bisa meminimalkan kita di dalam kita menghilangkan najis tadi. Ya, kalau ada yang memang penggantinya yang memang memenuhi unsur-unsur tanah dan para ulama membolehkan, maka tidak mengapa. Tapi ketika para ulama belum membolehkannya dan belum memberikan fatwa, maka yang lebih utama, yang lebih rajih adalah kembali kepada hukum asalnya, yaitu membersihkan najis anjing tadi menggunakan dicuci 7 kali, di antara 7 kali basuhan itu menggunakan tanah ataupun debu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya selanjutnya kita kembali masuk di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Muhammad Tahir dari Singapura, Ustaz. Muhammad Tahir dari Singapura. Silakan bertanya ya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah seseorang itu meninggal dunia, sementara menunggu jenazahnya dikuburkan, di manakah roh kita itu berada, dan selepas jasad itu dikuburkan, adakah roh kita dikembalikan kepada jasad itu kembali? Iya, Pak. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang, terutama seorang muslim, ketika Allah wafatkan, maka ruhnya ya dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari jasadnya, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia adalah orang yang mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah dan bertakwa kepada Allah ya, maka malaikat akan memasukkan ruhnya ke dalam kantong yang telah disiapkan dari surga dan diberikan wangian yang harum semerbak ke seluruh penjuru langit. Ketika dibawa menuju kepada langit pertama,
para malaikat yang menjaga langit pertama ia akan takjub dan menanyakan, ruh siapa yang baunya merebak seperti ini, ya. Kemudian disebutkan ini adalah ruh si fulan. Dan sampai ke langit kedua ditanyakan lagi, ini ruh siapa yang bau wanginya seperti ini, sebutkan ini ruh si fulan. Terus begitu, ribuan malaikat mengiringinya, ya, dari satu malaikat ke malaikat berikutnya, maka ribuan, ya, dari langit pertama kedua sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya para malaikat, ya, bertasbih, ya, atas wanginya dan harumnya ruh yang dibawa oleh malaikat pencabut nyawa ini yang telah disiapkan kantong dari surga, ya. Kemudian apabila dia adalah termasuk orang yang mati dalam keadaan buruk yang banyak dosanya, maka para malaikat membawa ruhnya dari langit pertama kedua terus-terusnya di hadapan Allah, tetapi baunya adalah bau yang sangat busuk dan sangat menyengat, sehingga para malaikat semuanya mengatakan, ruh siapakah yang baunya busuk seperti ini? Maka dikatakan ini adalah ruh si fulan, dan seterusnya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang dicabut nyawanya, maka ruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah orang itu dikebumikan, maka dikembalikan lagi ruhnya itu di jasadnya, ya. Demikian mungkin suatu saat lagi bisa terangkan yang lebih panjang lagi, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, kita pending dulu pertanyaan di line telepon. Kita beralih ke pertanyaan SMS dikirimkan dari Bu Ningsih di Tanjung Uban. Ustaz, ketika usia seorang 47 tahun belum juga taat beribadah kepada Allah, Ustaz, tidak juga sholat, apakah masih ada hidayah atau petunjuk Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada ibu, ya. Adapun banyak di antara perkataan para ulama dan mengatakan bahwa apabila bahkan Rasulullah juga bersabda yang kurang lebih artinya, jika apabila orang telah mencapai usia 40 tahun dan tapi dia tidak berubah kepada ketaatan kepada Allah, maka campakkan orang itu ke dalam neraka, ya. Usia telah menginjak 47 tahun tapi dia belum bertobat kepada Allah, belum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah masih ada hidayah baginya, ya? Sesungguhnya kita tidak menutup namanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kapanpun Allah memberikan hidayah kepada orang itu juga atas kehendak Allah dan atas permintaan orang tadi. Kalaupun dia bertobat kepada taubatan nasuha, betul-betul dalam usia berapapun Allah akan berikan hidayah itu sesungguhnya, ya. Maka tidak boleh kita mengatakan usia sudah 50 tahun gak ada hidayah bagimu, tidak, ya. Allah senantiasa memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang senantiasa minta diberikan hidayah. Hanya mungkin orang itu setelah usia 47 tahun dia tidak minta hidayah kepada Allah, tidak berikan, ya. Kemudian orang yang minta hidayah sangguhnya dia mendekati hidayah tadi, karena tidaklah hidayah itu turun kepada seorang kecuali dengan ilmu. Maka kalau orang ingin mendapatkan hidayah, datanglah ke majelis-majelis ilmu, bertambah ilmu agamanya, semakin bertambah akan semakin taat, ya. Orang yang bertambah ilmu agamanya akan semakin baik kehidupannya, akan semakin baik ketaatannya kepada Allah. Bukankah Allah telah mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, ya. Sungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba kepada Allah adalah para ulama. Orang yang semakin banyak ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi orang yang hari ini ketika diberi usia 47 tahun atau lebih yang belum mendapatkan hidayah karena dia tidak memiliki ilmu dan karena dia tidak bergaul dengan orang-orang yang berilmu, bahkan dia menjauhi majelis-majelis ilmu. Maka bagaimana akan mendapatkan hidayah? Karena hidayah itu erat hubungannya dengan ilmu, ya, erat hubungannya dengan ilmu, dan erat hubungannya dengan orang-orang yang berilmu dan majelis-majelis ilmu, ya. Tidak menutup kemungkinan usia berapapun Allah berikan hidayah, ya. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah untuk menyongsong hidayah itu bukan tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada seorang, tidak. Tetapi awalnya orang itu pun harus berusaha mencari daripada hidayah itu dengan mendatangi ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin dia terbuka hatinya untuk berbuat ibadah kepada Allah. Kita pun demikian, ketika Allah belum berikan ilmu kepada kita, banyak kita bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika Allah dudukkan kita bersama majelis ilmu, bersama orang yang berilmu, bertambah ilmu, semakin kita tahu ini haram, ini halal, ini larangan, ini perintah, sehingga kita mencoba untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ibu yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan di usia berapapun tetap berikan hidayah, tapi yang jelas kita bantu saudara-saudara kita yang usianya seperti itu untuk mendatangi, duduk, ya, di majelis-majelis ilmu, bahkan bersahabat dengan orang-orang yang berilmu, karena dengan demikian akan mempercepat proses daripada hidayah yang Allah berikan kepadanya,
Ya. Kemudian orang-orang yang sampai usia seperti itu belum mendapatkan hidayah itu karena lantaran banyaknya maksiat yang dia kerjakan, banyaknya maksiat atau dosa yang dia kerjakan, sehingga menutup pintu hidayah yang Allah berikan kepadanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya, kita beralih lagi ke pertanyaan di line telepon. Silakan yang mau bertanya di line telepon secara langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ibu siapa di mana, Ibu? Umu Cahaya di Batu Haji. Umu Cahaya di Batu Haji. Mohon volumenya dikecilkan, Ibu. Bentar. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, anak mau tanya. Misalnya seseorang itu pernah berdosa Ustaz di masa lalunya, banyak melakukan dosa besar, terus dia bertobat, Ustaz. Kalau nanti meninggal dia hari pembalasan nanti masih dihisap nggak, Ustaz, dosa-dosanya itu? Nah, itu aja ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ummu Cahaya, barakallahu fiik. Apabila orang telah bertobat ya kepada Allah dan taubatan nasuha, ya, terutama apabila dosa itu berhubungan dengan Allah saja, karena dia meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, dan dia telah bertobat taubatan nasuha, ya, betul-betul bertobat, maka Allah akan ampuni dosa tadi, dan di hadapan Allah dia akan terbebas dari itu karena apa? Telah ditobati. Ya, tapi yang jelas taubatan nasuha yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggalkan dosa itu dan dia tidak pernah mengulangi lagi setelah dia melakukan perbuatan tadi, menyesali. Ya. Tapi andaikan dosa itu berhubungan dengan manusia karena mendolimi orang lain, mengambil hartanya, merendahkan kedudukannya dan sebagainya, ya, belumlah Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia meminta maaf pada orang yang zalimi. Contoh, ada orang yang mencuri harta orang lain, ya, mungkin 1 juta. Kemudian dia bertobat kepada Allah, ya Allah, aku bertobat atas dosaku. Tapi dia belum minta maaf pada orang yang dicuri hartanya, maka di hadapan Allah dia akan belum diampuni sepenuhnya. Kalau kesalahannya pada Allah dia akan ampuni, tapi urusannya kepada saudaranya Allah akan tegakkan hujjah, akan tegakkan hukum di atasnya, sampai orang tadi memaafkan kita atau justru kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Makanya kalau hubungan dosa itu berhubungan dengan orang lain, ini agak rumit masalahnya. Karena selain kita bertobat kepada Allah, juga harus meminta maaf kepada orang yang, kalau harta itu kita ambil hartanya harus kita kembalikan, kalau kita merendahkan kehormatan harus kita minta dimaafkan, kalau kita menghibah juga harus membersihkan nama baiknya, dan seperti itu. Makanya kalau urusannya kepada Allah, dosa kita pada Allah, itu Allah luar biasa maha mengampun atas dosa-dosa kita. Bukankah Allah membukakan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya yang bertobat dari hamba-hambanya pada malam hari itu? Dan Allah bukakan tangannya di siang hari, memberikan taubat kepada hamba-hambanya yang bertobat di siang hari. Allah mudah sekali perkaranya. Ghafurur Rahim, maha pengampun dosa, juga maha pengasih dan penyayangnya. Tapi andaikan dosa itu berhubungan dengan manusia, mendolimi atau mengambil hak-haknya atau merendahkan kehormatannya, maka belumlah Allah mengampuni dosa kita sebelum kita meminta maaf dan minta dihalalkan atas perbuatan kedoliman kita kepada saudara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya, kita beralih lagi ke pertanyaan di SMS lain. Pertanyaan dikirimkan dari Nanda di Nungsa. Pak Ustaz, apakah orang yang wafat di bulan Ramadan termasuk mati dalam keadaan husnul khotimah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ada beberapa perkataan daripada orang-orang terdahulu bahwa itu diantara tanda-tanda daripada orang husnul khotimah, dan diantara adalah mati dalam keadaan di bulan Ramadan. Tetapi juga harus diingat, walaupun dia mati dalam keadaan hari Jumat ataupun malam Jumat ataupun Ramadan, kan kita lihat juga dari amaliyahnya. Kalau dia adalah orang ahli maksiat, ya tentu kita tidak boleh kata, oh ini husnul khotimah. Ternyata kadang-kadang tipuan belaka, karena syaitan luar biasa memberikan tipu daya kepada kita. Orang yang ahli maksiat tiba-tiba mati hari Jumat atau mati dalam keadaan bulan Ramadan, sehingga kita mengatakan, oh si fulan walaupun dia dalam maksiat tapi matinya dalam keadaan mati baik, sehingga akan menimbulkan orang itu ya tidak termotivasi untuk mengamalkan amal soleh atau beribadah kepada Allah. Ada seperti ini saja, nanti kan bisa seperti sebulan ini, kalau Allah menghendaki mati dalam keadaan Ramadan, atau mati dalam keadaan tenggelam, atau mati dalam keadaan mungkin hari Jumat, ya.
Allah alam tentang masalah itu, tapi yang jelas ya, kalau hari Jumatnya itu jelas. Tapi kalau Ramadannya, ya Allah alam saya tidak mengetahui apakah juga termasuk husnul khotimah. Tapi andaikan dia ya mati di bulan itu dan dia dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bertakwa, ya kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan itu sebagai tanda daripada husnul khotimah. Karena itu semua merupakan tanda-tanda yang kita hanya bisa melihat dari zahirnya, sedangkan dari aslinya atau dari makna sebenarnya itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, kita tidak boleh mengatakan oh ini si fulan syahid, si fulan mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak bisa, kecuali dalam keadaan zahirnya. Sedangkan sebenarnya itu hanya ada di tangan Allah, dan Allah yang mengetahui, kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada saudara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, ya kita beralih lagi ke pertanyaan di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Abu Torik di Taman Raya. Abu Torik Taman Raya, silakan pertanyaannya. Anda mau tanya Ustaz, apakah diperbolehkan zikir istighfar itu kan lebih dari 100 kali? Soalnya kan ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah berzikir hampir 100 kali setiap hari. Baik, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun zikir-zikir yang sudah muqayyad, yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW ya, tentang jumlahnya ya kita coba mengikuti saja ya. Ada yang harus dibaca 33 kali, harus yang baca 100 kali, ya kita mengikuti saja ya, yang telah ditentukan. Adapun kalau kita mau menambahnya ya tidak mengapa ya, tidak mengapa menambahnya, tapi jangan dijadikan satu kebiasaan dan dijadikan satu hukum ya. Aku mampu 200, kenapa cuma 100 ya. Yang sudah ditetapkan ya, lebih baik kita mengikuti contoh yang telah ada. Ya, adapun kalau zikir-zikir yang tidak muqayyad, tidak terikat, maka silahkan. Ya, Anda membaca subhanallah mau 1000 kali, 4000 kali enggak mengapa. Tapi yang tidak dibolehkan adalah ketika Anda menentukan ya, atau mengikuti perkataan orang yang mengatakan apabila Anda baca subhanallah sebanyak 1000 atau 4444 kali Anda akan begini dan begitu, maka tidak dibolehkan karena memang tidak ada contohnya. Maka lebih utama adalah apabila zikir-zikir yang telah ditentukan Rasulullah jumlahnya ya, banyaknya, bilangannya, maka itulah yang kita ikuti ya. Tapi yang tidak muqayyad, yang tidak ada ketentuannya Rasulullah, maka silahkan Anda berapa ribu pun tidak masalah. Yang penting tidak jadikan suatu kebiasaan dan dijadikan suatu hukum. Kalau nggak begitu nggak boleh, nggak usah ya. Karena kalau kita membaca dari zikir-zikir yang mungkin ditulis dalam lembaran-lembaran ya, apabila Anda membaca mungkin ya Latif ya sebanyak 5.555 kali ya, biasanya jumlahnya diganjilkan kan? Karena dia tahu bahwa Allah itu innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan suka yang ada yang ganjil. Maka kadang-kadang bilangan-bilangan itu pun disamakan. Barang siapa yang baca ya Latif ya yang maha lembut sebanyak 5.555 kali dalam setiap harinya, maka niscaya walaupun dia tertabrak mobil pun tidak akan pernah luka karena lembut. Ada seperti itu. Nah, tidak dibolehkan karena tidak ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, kalau emang jumlahnya telah ditentukan, ya kita ikuti saja. Itu lebih utama daripada kita melampaui batas daripada apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Tetapi yang tidak disebutkan jumlahnya maka silahkan ya, tapi jangan dijadikan satu kebiasaan ya, jangan dijadikan satu hukum. Ya, yang telah tetap hukum dari Rasulullah kita ikuti, yang tidak ada perintahnya ya, maka silakan Anda menambahnya sesuai dengan kemampuan Anda. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma firli, Allahumma arhamni, Allahumma rizukni, silakan. Ya, ketika berjalan dimanapun ya, berapa ribu kali terserah ya, Allah alam bishawab. Nah Ustaz, ya, sebelum kembali melanjutkan pertanyaan di SMS online, kita terima pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Ini Pak Basil daripada Johor Bahru. Pak Basil. Yang saya tanya macam ini, saya terdengar di satu pengajian katanya Pak Ustadz kalau mau masuk perkuburan suruh copot sandalnya. Iya. Pada waktu sama saya terbaca buku katanya mayat itu mendengar bunyi seliper salah satu keluarganya yang mau pulang yang baru mengantar jenazah. Itu bagaimana solusinya Ustaz? Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita ingin berziarah kubur, maka hendaklah kita juga memperhatikan adab-adab ziarah kubur yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Mungkin suatu saat kita akan bahas masalah adab ziarah kubur ini agar kaum muslimin dan muslimat lebih mengetahui, ya. Maka di antara adabnya adalah ketika kita masuk daripada pekuburan itu, maka kita melepas sandal kita. Ya, kita lepaskan sandal kita dan kita berjalan dengan kaki ayam, orang bilang, ya, jadi tanpa ada alas kaki ketika kita berada di sela-sela perkuburan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengucapkan salam kepada ahli kubur, ya assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Kemudian di antara adabnya lagi kita mendoakan kepada orang yang telah mati, ya. Maka di antara sunnahnya adalah seperti itu, melepas sandal kita ketika kita masuk dari areal pekuburan. Dan termasuk larangannya adalah tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Ya, makanya ketika kuburan itu dibuat tempat duduk, ya, dibuat atau dibangun, dibuat tempat yang indah, di keramik, maka itu akan merangsang orang untuk duduk di atas kubur. Padahal dilarang di situ, ya. Bahkan dikatakan andaikan orang terbakar pantatnya atau membakar pantatnya itu lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Ya, maka harus kita perhatikan adab-adab ketika ziarah kubur. Di antaranya melepas sandal, mengucapkan salam, mendoakan kepada orang-orang yang telah mati. Kemudian jangan kita duduk di atas kuburan tadi, walaupun dibuatkan tempat duduk ada di keramik ataupun dibuatkan tempat-tempat seperti rumah-rumah kecil, maka jangan duduk di atasnya. Dan hati-hati ketika menginjak kuburan, jangan sampai menginjak kuburannya, tapi berjalan di atas sela-selanya. Seperti itu yang disunahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di waktu yang lain kita bisa bahas, atau ada ustaz yang bahas masalah adab ziarah kubur, agar itu lebih menjadi ilmu bagi kita kaum muslimin dan muslimatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya, selanjutnya di SMS online kembali masuk, datangnya dari Abdullah di Batam. Ustaz, bagaimana cara menasihati nenek yang sudah tua? Beliau tidak sholat, bahkan tidak bisa sholat, Ustaz. Terus bagaimana pertanggungjawaban nanti di akhirat, Ustaz? Dan yang jadi menanggung siapa nanti karena sudah tua masih belum bisa sholat, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini memang jelas kalau nenek itu sudah tua, ya. Kalau muda bukan nenek lagi, ya. Bagaimana dengan seorang nenek yang memang sudah tua, ya, kemudian dia tidak atau belum melaksanakan sholat, ya. Pertama, ya, kita yang masih hidup di antara anak ataupun keluarganya atau cucunya berusaha mendakwahkan tentang masalah kepada nenek kita, dipahamkan sedapat mungkin, ya. Kalaulah dia masih memungkinkan menerima daripada hidayah ini, menerima pelajaran dari kita yang kita ajarkan termasuk sholat, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tetap berusaha untuk memahamkannya, sehingga kita terlepas di hadapan Allah dari tanggung jawab mengajarkan, mendakwahkan termasuk sholat kepada orang-orang dekat, termasuk kepada nenek kita, yang lazimnya harusnya seorang nenek adalah contoh teladan bagi cucunya, dan contoh teladan bagi anak-anaknya. Inilah diantara kaidah atau hadis Rasul yang tidak diamalkan. Ketika anak itu berusia 7 tahun harus diajari sholat, dan ketika berusia 10 tahun tidak mau sholat maka harus dipukul. Yang diabaikan oleh kaum muslimin, sehingga sampai menjadikan seorang nenek yang dia adalah beragama Islam tapi tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak bisa sholat, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, ya, karena memang tidak diterapkan dulu oleh orang tuanya. Makanya masih hidup berusaha untuk menanamkan daripada ajaran sholat kepada nenek tadi sampai dia bisa, tetap diusahakan. Adapun kalau ditanya siapakah yang menanggung dosanya, yang jelas pertama adalah orang tuanya, ya, orang tua nenek tadi yang tidak mengajarkan kepada anaknya tentang masalah sholat. Ya, yang kedua juga dia sendiri bertanggung jawab, karena walaupun orang tuanya tidak mengajarkan, tapi kan dia juga diberikan modal oleh Allah berupa umur, diberikan ilmu, tapi mengapa juga dia tidak mengerjakan sholat? Ya, maka tanggungannya adalah kepada orang-orang yang ada di atasnya, termasuk orang tuanya dan termasuk dirinya sendiri. Adapun Anda mungkin sebagai cucu dan sebagainya, maka kesempatan Anda adalah bagaimana menjadikan nenek ini bisa beribadah. Kalaupun bisa, kalau enggak Anda berusaha saja. Karena sebagai melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah, bahwa kita juga telah mengajarkan tentang masalah sholat tapi tidak diterima juga, ya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada nenek-nenek lagi yang seperti ini, yang ya harusnya menjadi contoh teladan bagi cucunya, bagi anak-anaknya, tapi justru menjadi seperti ini. Ini karena sejak awal memang mengabaikan daripada sabda Rasul yang harus
anak itu diajarkan sholat ketika usia 7 tahun dan dipukul ketika dia meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, dikirimkan dari Nisa di Johor. Ustaz, kalau di akhir hayatnya meneteskan air mata, apakah tanda-tanda husnul khotimah Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tetesan air mata, ya, belum tentu itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, andaikan tetesan air mata itu adalah tanda taubatnya kepada Allah yang didahului dengan amal-amal soleh, maka insya Allah itu sebagai tanda bahwa husnul khotimah. Tapi tetesan air mata itu juga mungkin karena kesedihan, mungkin karena dia takut dan sebagainya. Ya, belum tentu itu merupakan tanda-tanda husnul khotimah. Yang jelas kalau husnul khotimah adalah orang itu sudah bertaubat kepada Allah, beramal soleh, yang mati dalam keadaan baik. Ya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa tetesan air mata orang yang menangis apakah dia termasuk husnul khotimah, itu tidak bisa mengatakan seperti itu. Ada kalanya karena sakitnya, ketika sakaratul maut dia menangis, ya. Ada kalanya mungkin menangis karena dia mungkin merasa menyesal meninggalkan dunia atau hartanya yang banyak yang belum bisa saya manfaatkan. Ada kalanya dia menangis karena mungkin dia belum tercapai cita-citanya dan sebagainya. Kita tidak mengetahui apakah nangisnya karena taubat atau nangisnya karena mungkin ada perkara-perkara dunia yang dia tinggalkan yang dia sesali. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu husnul khotimah. Tapi yang jelas mungkin di antara yang kita sebutkan tadi adalah tanda-tanda daripada husnul khotimah kalau emang dia dari awal adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang taat, yang lurus akidahnya, ya, yang baik manhajnya, ya, kemudian mati dalam keadaan tanda-tanda yang kita sebutkan di atas, maka insya Allah dia termasuk husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya kepada sahabat yang semuanya, dan terima kasih kepada sahabat yang sudah berpartisipasi baik melalui SMS dan juga line telepon. SMS banyak sekali yang masuk dan juga line telepon tidak bisa kami ajukan kepada Ustaz dikarenakan waktu intensif kita, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Bu Anas serta Ustaz Amin Ward pamit. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Dunia Madang, inilah 106 Hang FM Batam, Radio Dakwah Islam. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون